Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Nuradi. Pada mata kuliah penjelasan karya ilmiah sastra ini saya akan mencoba mempresentasikan materi, yaitu materi tentang kutipan. Yang pertama, pengertian. Kutipan itu suatu gagasan atau pendapat yang bisa diambil dari berbagai sumber, baik dari seseorang maupun dari berbagai media lainnya. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan tersebut bisa diambil dari kamus, laporan, artikel, majalah, internet, dan lain sebagainya. Jadi, mengutip di sini bisa kita simpulkan yaitu mengambil atau meletakkan ide atau gagasan seseorang kepada karya ilmiah kita. Jadi kita bisa mengutipnya tanpa harus mengakui itu adalah milik kita. Jadi kita bisa memakai ide orang atau konsep seseorang, kemudian kita letakkan di karya ilmiah kita. Hanya saja kita mengakui itu punya dia, bukan punya kita. Oke. Selanjutnya, fungsi. Pada karya ilmiah itu ada kutipan yang memiliki 7 fungsi. Yang pertama yaitu menunjukkan kualitas karya ilmiah yang lebih tinggi. Itu apabila kita ingin karya ilmiah kita itu bernilai atau berkualitas tinggi, kita perlu mengutip. Kemudian, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Apabila karya ilmiah kita bisa dianggap akurat oleh seseorang, kita perlu mengutip. Jadi kita tidak harus memasukkan semua ide atau konsep kita. Kita juga memerlukan kutipan atau ide atau konsep dari seseorang atau dari media lainnya yang bisa kita kutip. Kemudian, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Kemudian, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Selanjutnya, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Kemudian, meningkatkan estetika penulisan. Kemudian, mempermudah peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntikan naskah yang terkait dengan data pustaka. Itulah 7 fungsi dari kutipan. Selanjutnya, di sebuah kutipan itu memiliki syarat. Yang pertama, kita sebagai pengutip tidak diperbolehkan membenarkan kata ataupun kalimat yang salah dari sumber yang kita dapatkan. Jadi ketika kita mengutip, kita itu tidak diperbolehkan untuk mengubah atau mengganti atau membenarkan sebuah kalimat atau kutipan milik seseorang, dan karena itu akan mengakibatkan pemalsuan dari kutipan. Karena misalnya si A berbicara seperti ini, apabila kita rubah-rubah kemudian itu salah, bisa jadi itu pertanggungjawaban kepada kita, bisa itu dipidana atau melalui undang-undang. Namun apabila si A mencetuskan ide atau konsep seperti ini, kemudian kita mengutipnya pure dengan kata-kata si A itu, kemudian ketika ada kesalahan, itu tanggung jawab si A, bukan kepada kita, karena kita mengutip bukan mencari yang sesuatu yang benar daripada si A tersebut. Yang kedua yaitu ketika kita mengutip, kita diperbolehkan menghilangkan beberapa bagian, namun dengan syarat penghilangan kutipan tersebut tidak merubah makna atau arti yang sebenarnya. Maksud di sini ketika kita mengubah atau menghilangkan sesuatu itu tidak merubah teorinya. Mungkin kalau kepada kata-kata, mungkin dengan kata-kata yang mirip, misalnya seperti itulah saya kata-kata yang mirip, itu kita bisa merubahnya atau menggantinya, tapi tidak dengan syarat itu tidak merubah makna atau artinya. Mungkin sekian presentasi saat ini. Mungkin untuk selanjutnya saya akan membuka kritik dan saran. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.